namanya Habib Ahmad Al-Muhdhar. Itu Habib Ahmad Al-Muhdhar di Hadramut. Itu beliau setiap mau keluar rumah, itu beliau punya buku, punya notes, itu beliau catat di situ. Hari ini saya niat mau sholat di masjid ini. Hari ini saya mau niat sedekah. Hari ini saya mau niat ini. Hari ini saya mau niat ini. Hari ini saya mau niat ngasih anak yatim. Hari ini dia bikin banyak, dia punya niat. Tapi tidak semua apa yang dicatat oleh beliau itu beliau lakukan. Paling dari 100 niat cuma 20 yang beliau lakukan. Tetapi beliau itu bukan ulama, bukan ahli ibadah. Beliau seorang pedagang, punya toko. Tapi mau keluar rumah, beliau bikin ratusan niat yang baik. Diniatkan. Nah, karena niat itu niat yang baik tersebut, niat untuk beribadah tersebut, walaupun semua yang beliau catat dalam buku catatannya tidak diamalkan, tidak teramalkan, tidak kesampaian, tapi beliau mendapatkan pahala dari seluruh niat yang telah beliau catat. Makanya mendapatkan magom, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu. Makanya ente mau melakukan apapun ente niatkan. Seperti perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah. Makan, hukumnya apa? Mubah, ente mau makan nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak dapat dosa. Tapi makan, kalau ente niatkan ibadah, makannya ente dapat pahala. Ya Allah, saya niat makan agar badan saya kuat untuk beribadah kepadamu, makannya dapat pahala. Hanya karena dengan niat beribadah. Mandi, ya Allah, saya niat mandi untuk menyegarkan badan saya agar saya bisa segar untuk beribadah kepadamu. Mandinya ente dapat pahala. Tidur, ya Allah, saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya. Ya Allah, saya niat tidur untuk memberikan hak bagi badan saya untuk beristirahat. Tidurnya ente dapat pahala. Ente keluar dari rumah, mau pergi kemana? Ente niatkan, ya Allah, saya niat nanti kalau ada duri di jalan, saya mau angkat. Ternyata nggak ada duri di jalan. Ente sudah mendapatkan pahala tersebut. Dengan apa? Dengan niat-niat yang baik. Dengan niat ibadah. Nah, bedanya ada lagi niat buruk. Kalau niat buruk beda lagi. Kalau niat buruk, ketika ente niat buruk, ente belum mendapatkan dosa. Ana nanti malam mau nyuri. Ana ntar malam mau nyolong. Seumpama. Ketika ente niat seperti itu, ente belum mendapatkan dosa. Ketika ente melakukan, baru ente mendapatkan dosa. Tapi ketika ente menggugurkan niat buruk tersebut karena takut kepada Allah, maka justru kebalikan, ente mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala menggugurkan niat yang buruk karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menggugurkannya karena takut kepada Allah, bukan menggugurkan ntar malam mau nyolong mobil tiba-tiba pas mau nyolong ketahuan sama yang punya rumah, nggak jadi dia nyolong, yang nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia karena dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ketahuan sama yang punya, paham nggak? Tapi ketika mau udah mencuri, tiba-tiba ingat, ya Allah, ini hukumnya haram, nggak boleh, berdosa. Dia gugurkan dia punya niat, maka dia mendapatkan pahala. Apa pahala? Pahala menggugurkan niat buruk. Pahala menggugurkan perbuatan dosa. Ente niatkan apapun. Niat menuntut ilmu, ya Allah, saya niat menuntut ilmu, limuhyiddin, untuk menghidupkan agama, untuk menghilangkan kebodohan. Saya niat menuntut ilmu, saya niat jadi santri, saya niat ngaji untuk agar nanti saya bisa berdakwah, saya bisa menyebarkan Islam, saya bisa menegakkan Islam, saya bisa mengajarkan orang kepada kebaikan, saya bisa memberikan orang kepada petunjuk. Jangan ente niatkan niat-niat yang buruk, niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang bukan karena Allah Ta'ala. Kan ada orang udah diniatin, anak mau taklim, anak mau ngaji, anak mau nyantri. Niatnya apa? Nanti anak niat kalau anak udah jadi ulama, biar orang cium tangan bolak-balik sama anak. Biar nanti anak dakwah dapat amplop banyak. Udah diniatkan seperti itu, ente gak bakal dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niat sholat karena Engkau, ya Allah. Fisri wal alaniyah, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan banyak orang.
Ini enggak, orang sekarang imam sholat, dilihat dulu makmumnya. Oh, makmumnya banyak, makmumnya ribuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bacaannya panjangnya, nauzubillah min zalik. Surat Yasin dibaca, Al-Baqarah dibaca, karena imamnya banyak. Nanti dia lihat imamnya cuma 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana a'udzu bika min syaitonir rajim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti niat sholatnya bukan karena Allah. Niat sholatnya karena pengen dipuji. Dipuji apa? Ahli ibadah. Pengen dipuji apa? Dipuji dia. Oh, orang yang ahli ibadah. Dia orang yang sholat. Niatkan karena Allah. Mau haji, niat karena Allah Ta'ala. Saya niat haji ya Allah untuk menggugurkan kewajiban. Saya niat haji agar saya mendapatkan berkah daripada melihat Ka'bah. Karena setiap hari di Mekah itu turun 120 rahmat. Setiap hari 120 rahmat turun di Mekah. 60 rahmat untuk orang-orang yang sholat. 40 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. 20 rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Ya Allah, saya niat haji untuk ziarah di magamnya Rasulullah SAW. Niat yang baik. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini enggak. Haji udah diniatin. Saya niat haji biar nanti pulang dari haji orang panggil saya Pak Haji, orang hormat sama saya, orang segan sama saya, biar saya bisa pakai baju putih. Nanti orang cium tangan sama saya dipanggil Haji, saya disegani. Makanya kita lihat tuh banyak orang-orang artis-artis pergi haji pulang, haji umroh pulang, pergi umroh, tetapi yakni la yaziduhum fil khair. Tidak bertambah kebaikan. Berarti tidak ada keberkahan. Apa itu barokah? Berkah itu bukan bertambahnya umur. Berkah bukan bertambahnya umur, bukan bertambahnya rezeki, bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat jabatan, bukan itu. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Barokah itu bertambahnya ketaatanmu, bertambahnya kepatuhanmu, bertambahnya ketakwaanmu, bertambahnya rasa takutmu, bertambahnya rasa tidak pernah aman dari azab dan siksa Allah, tidak pernah aman daripada azab dan siksa Allah. Semua ketika itu bertambah, maka engkau mendapatkan berkah. Banyak orang pulang haji tetap sama seperti itu. Mau dia pergi haji, mau nggak pergi haji, tetap pakaiannya. Banyak perempuan-perempuan pas di haji pakai nangis. Karena niat dan tujuan yang tidak benar, balik dari sana kan harusnya bertambah keberkahannya. Ini enggak, tetap aja pakai rok mini. Kenapa? Karena niatnya tidak benar, tujuannya tidak benar, magositnya tidak benar. Sebab kalau niatnya benar karena Allah Ta'ala, pasti nggak mungkin nggak. Dia bakal mendapatkan keberkahan dari apa yang dia niatkan. Dia bakal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. yakni yazidum fil ta'ah, bertambah ketaatannya, pasti bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat apa lagi? Niat sedekah. Ya Allah, saya niat bersedekah untuk mengeluarkan harta saya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, saya niat bersedekah untuk apa? Untuk agar memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Ya Rasulullah kan Rasulullah abal yatam wal masakin. Karena Rasulullah itu bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang miskin. Makanya aku niat bersedekah ini untuk memberi perlindungan, memberi makan, memberi minum kepada golongan-golongan yang dicintai oleh-Mu dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik nggak niatnya? Nah, niat yang baik akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Kalau niatnya sedekah udah niat sedekah, biar nanti orang bilang aneh ahli sedekah, biar orang bilang aneh tajir, biar orang bilang aneh banyak duit. Nah,
ini niat-niat nggak benar seperti ini ya, tidak bakal mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya niatkan sesuatu apapun karena Allah. Terus Beb, bagaimana Beb? Kalau niat buruk tapi untuk kebaikan, contoh nyolong, mencuri tapi untuk bangun masjid, mencuri tapi untuk dikasih ke orang-orang fakir, mencuri tapi nanti dikasih kepada orang-orang miskin. Itu hukumnya gimana? Nah, kita pakai kaidah usul fikih. Niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Mencuri hukumnya apa? Haram. Ya mencuri tetap haram hukumnya. Walaupun niatnya baik untuk ngasih orang, untuk ngasih makan orang susah, untuk ngasih orang yang kelaparan, untuk ngasih orang yang kehausan, ngasih minum yang kehausan, ngasih makanan yang kelaparan, ngasih pakaian yang telanjang. Niatnya baik untuk bangun masjid untuk ini. Tapi niat yang baik itu tidak bisa merubah mencuri hukumnya menjadi halal. Tetap mencuri hukumnya haram. Paham? Paham ya? Ya ini makanya niatkan karena Allah. Nah, faman kanat lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Inti niat karena Allah Ta'ala, maka inti akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan dari Rasulullah, balasan dari Allah rahmat, balasan dari Rasulullah syafaat. Tapi kalau inti niatkan karena dunia, maka inti tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya di akhirat ada orang datang, ya Allah, aku sholat karena Engkau ya Allah. Kadzabta, bohong kamu kata Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat agar orang bilang kamu ahli ibadah. Kamu sholat bukan karena aku. Sekarang kamu jangan minta apa-apa dari aku. Karena sholat kamu, tujuan kamu bukan aku. Niatmu bukan karena aku. Karena niatmu pujian dari orang, agar mendapatkan pujian dari orang, maka pergi, kamu minta sana kepada orang-orang yang kamu minta pujiannya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nanti di akhirat orang-orang itu memberikan balasan kepadanya? Contoh, ente sholat untuk cari muka ke anak. Contoh, ya, Bakar, Ali Idrus, Muhajir bin Syahab, Yusuf bin Syahab, Hakim bin Syahbakar, mereka itu sholat, tapi niatnya bukan karena Allah. Mereka niat untuk cari muka ke anak. Nah di akhirat, ini perumpamaan, di akhirat mereka bilang, si Muhajir Syahab, si Hakim bin Syahbakar, mereka bilang, si Bakar, Ali Idrus, ya Allah, kami sholat karena kamu, karena Engkau. Kata Allah, bohong. Kau sholat bukan karena aku. Kadzabtum. Kalian bohong. Kalian sholat, niat kalian untuk cari muka kepada Bahar bin Smith. Minta balasan dari Bahar bin Smith. Apakah di akhirat Bahar bin Smith bisa memberikan balasan? Tidak bisa. Karena pada hari itu Allah lah yang memberikan balasan. Karena pada hari itu Allah lah yang memberikan ujrah. Paham maksudnya? Apapun itu, mau sholatnya inti, mau puasanya inti, ada lagi yang datang, ya Allah, saya dulu menyebarkan ilmu, menyebarkan agama karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kamu menyebarkan ilmu bukan karena aku. Kamu berdakwah bukan karena aku. Kamu berdakwah, kamu menyampaikan ilmu karena kamu mencari suhro. Yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari pamor, biar orang memuliakan kamu, biar orang mengagungkan kamu. Tujuan kamu bukan aku. Tujuan kamu bukan menghidupkan agama, tapi kau cari hidup dalam agama. Tujuan kamu bukan berdakwah, tapi kau cari hidup dalam dakwah. Kau bukan menghidupkan Islam, tapi kau cari hidup dalam Islam. Niat engkau bukan aku, tujuan engkau bukan aku. Sekarang kau tidak mendapatkan balasan apa-apa dari aku. Minta balasan dari mereka. Orang-orang yang kau mintai pujian, yang kau minta pujian daripada mereka ketika di dunia. Nah, apakah bisa orang-orang terus memberikan balasan kepadanya? Bisa nggak? Nggak bisa.
Ya Allah, saya haji karena Engkau. Kadzabta, bohong. Kamu haji bukan karena aku. Kamu haji agar dipuji orang, agar dimuliakan orang, agar dihormati orang. Nah, kamu minta sana balasan kepada orang-orang yang pengen kamu dihormati oleh mereka. Apakah bisa mereka memberikan balasan? Hah? Nggak bisa. Ya Allah, saya dulu baca Quran karena Engkau. Kadzabta, bohong. Kau baca Quran bukan karena aku. Kau baca Quran biar orang bilang suara kamu enak. Biar orang bilang engkau ahli Quran. Sana, minta balasan daripada mereka. Orang-orang yang kau minta pujian ketika di dunia. Apakah bisa orang-orang tersebut memberikan balasan? Nggak bisa. Makanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kau lakukan. Ya. Perkara-perkara mubah, perkara-perkara ibadah bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara-perkara wajib. Niatkan karena Allah agar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau diniatkan kesenangan duniawi, diniatkan syahwat, diniatkan karena urusan-urusan perutnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Mau jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Niatkan, itu amanah dari Allah. Ya Allah, saya niat, saya diberikan amanah oleh-Mu ya Allah. Pangkat, jabatan, untuk mengurusi rakyat. Niatkan, karena Allah. Ya Allah, saya niat untuk melayani rakyat. Ya Allah, saya niat untuk mensejahterakan rakyat. Ya Allah, saya niat untuk berbakti kepada rakyat. Ya Allah, saya niat untuk menghidupkan rakyat, menghidupkan bangsa. Ya Allah, saya niat untuk menolong rakyat, untuk menjaga rakyat. Kalau ini pemerintah, ketika diberikan amanah, diberikan pemimpin, diberikan jabatan, pangkat oleh Allah, tetapi kemudian mereka niatkan karena Allah, mereka niatkan untuk beribadah seperti itu, mereka pun akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat, dan kasih sayang dari Allah. Tapi kalau diniatkan buruk, kasih pangkat, kasih jabatan, belum dapat pangkat, belum dapat jabatan, niatnya udah buruk. Kemudian dikasih pangkat, dikasih jabatan, niatnya udah nggak bener. Andaikan semua mau udah niatkan, nanti kalau anak jadi presiden, nanti kalau saya jadi menteri, nanti kalau saya jadi gubernur, nanti kalau saya jadi wali kota, saya mau ngerampok uang rakyat, saya mau korupsi uang rakyat. Nanti kalau ada pembangunan, semuanya tor ke saya. Semua pembangunan 1 miliar, saya mau ambil 400 juta. Saya hanya kasih 600 juta saja. Jangan, makanya anak sering mengatakan, jangankan urusan dunia, masalah korupsi ini. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Orang nanya, Beb, bagaimana Beb para koruptor? Inti nggak usah ngomongin koruptor, nggak usah ngomongin korupsi. Koruptor, mereka itu urusan dunia. Di kita punya pemerintah ini, kebanyakan, jangankan urusan dunia, urusan ibadah saja dikorupsi. Haji dikorupsi, sapi korban dikorupsi. Kalau udah urusan yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan agama saja, mereka berani mengambil haknya, mereka mengambil mencurinya, apalagi cuma urusan korupsi jalan, korupsi bangunan. Urusan akhirat aja berani kok, apalagi cuma urusan dunia. Paham? Maka niatkan pangkat polisi, tentara, Satpol PP, security, siapa lagi? Pokoknya semua, pemerintahan, wali kota, menteri, gubernur, polisi dikasih pangkat, tentara dikasih pangkat. Niatkan karena Allah. Niatkan untuk ibadah, sehingga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Kalau diniatkan untuk urusan dunia, diniatkan untuk urusan perut, maka nilainya siapapun, bukan hanya pemerintah, mau ulama, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, tentara, polisi, Satpol PP, siapapun, DPR, MPR, kalau sudah niat, ya, mau orang tua, mau anak, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, siapapun dia, kalau udah diniatkan
untuk urusan perut, maka nilainya di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Gak perlu anak bilang apa itu, yang udah tahu semua. Maksudnya siapapun dia, dari ulama, umaro, ulamanya, pemerintahnya, gurunya, santrinya, mau orang tua ke anak, mau guru, siapapun. Kalau udah niat dan tujuannya perut, maka nilai dia di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Makanya niatkan segala sesuatu karena Allah, agar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya? Itu ringkas.